Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Nuratasari. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Manfaat Belajar Bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional bagi rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa yang resmi bagi Republik Indonesia, serta bahasa untuk persatuan bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia diresmikan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dilihat dari linguistiknya, bahasa Indonesia merupakan salah satu dari berbagai ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau sejak abad ke-19. Apa sih tujuan mempelajari bahasa Indonesia? Tujuan mempelajari bahasa Indonesia yaitu agar kita dapat memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif dan efisien, baik secara lisan maupun tulisan, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan. Selanjutnya yaitu pentingnya belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sangat penting. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional bagi rakyat Indonesia. Bahasa yang mempersatukan komunikasi dari berbagai suku di Indonesia. Bahasa sangat penting untuk dipelajari lebih dalam bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu materi yang dipelajari selama kuliah. Ada banyak materi yang saya pelajari selama kuliah, namun hanya ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tanda baca. Tanda baca adalah suatu simbol yang tidak berhubungan dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat di sewaktu pembacaan. Yang kedua yaitu keterampilan menulis. Keterampilan menulis diartikan sebagai kemampuan untuk menyatakan ide, pikiran, perasaan dengan menggunakan tulis. Karena menulis merupakan aktivitas pengekspresian ide, gagasan, pikiran, atau perasaan ke dalam lambang-lambang kebahasaan. Yang terakhir yaitu keterampilan membuat kata, yang mana seseorang merangkai kata sehingga menjadi sebuah kalimat yang memiliki makna. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama ada terampil. Manfaat dari memahami dan mempelajari tanda baca adalah dapat terbiasa dalam merangkai kata-kata dan bisa menyesuaikan letak tanda baca yang benar. Yang kedua ialah cepat. Contohnya seperti membuat karangan. Ketika membuat karangan, kita memerlukan waktu cepat dan jumlah kata yang telah disesuaikan. Selanjutnya yaitu pemberian tugas selama kuliah. Yang pertama ada diari. Diari ini bertujuan untuk melatih keterampilan menulis, berpikir cepat, dan kecepatan menulis. Karena di sini kita dilatih menulis dalam waktu 1 menit 20 kata. Yang kedua yaitu karangan. Membuat karangan sesuai pada materi yang dibahas. Banyak karangan yang telah kami pelajari. Ada karangan tentang penggunaan kata asing, karangan berbentuk deskriptif, tentang karangan berbentuk narasi, dan tentang karangan berbentuk argumentasi. Yang terakhir yaitu membuat PowerPoint. Membuat PowerPoint ini bertujuan agar kita dapat memahami dan mengetahui tentang presentasi yang baik dan benar. Cukup sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.